I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra. Nah, di video kali ini Zahra akan membahas mengenai Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang hadir untuk menggantikan Angkatan Balai Pustaka yang berjaya sebelumnya. Angkatan ini diberi nama Angkatan Pujangga Baru karena angkatan ini dipublikasikan lewat majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru terbentuk tahun 1930. Ciri karya sastra Angkatan Pujangga Baru ialah yang pertama, eksperimen gaya bahasa. Penulisan pada Angkatan Pujangga Baru cenderung berani dalam eksperimen dengan gaya bahasa, mengeksplorasi variasi baru dalam penggunaan kata dan kalimat. Yang kedua, kritik sosial dan politik. Karya-karya sastra tersebut seringkali menyoroti isu-isu sosial dan politik pada masa penjajahan, mengeksplorasi permasalahan masyarakat, dan menyuarakan kritik terhadap keadaan kolonial pada masa itu. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang modern. Pujangga Baru menggunakan bahasa yang lebih modern dan bebas, meninggalkan keterkaitan dengan gaya bahasa tradisional. Yang keempat, pencarian identitas nasional. Karya-karya tersebut seringkali mengeksplorasi tema identitas nasional, menekankan pentingnya kesadaran akan budaya dan identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya akan menganalisis unsur intrinsik, yaitu latar belakang novel Belenggu karya Armin Pane. Belenggu merupakan novel yang ditulis oleh Armin Pane pada tahun 1940. Cerita ini berkisah tentang perjuangan seorang tokoh utama bernama Sulaiman dan konflik yang dihadapinya dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat kolonial pada masa itu. Dalam novel ini, Sulaiman mengalami pertentangan batin antara budaya asli dan budaya barat serta menghadapi berbagai rintangan dalam mencapai impiannya dan tujuannya. Perjuangan tokoh utama ini menggambarkan kondisi sosial politik pada masa penjajahan di Indonesia. Yang pertama, latar sejarah dan sosial. Novel ini mencerminkan situasi sosial dan politik pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, menyoroti ketidakadilan sosial, perbedaan kelas, dan ketegangan antara masyarakat pribumi dan kolonial. Yang kedua, latar tempat. Armin Pane secara detail menggambarkan latar tempat yang mencakup kehidupan perkotaan dan pedesaan, memberikan pandangan yang jelas tentang kehidupan sehari-hari masyarakat pada waktu itu. Yang ketiga, latar budaya. Novel ini menyoroti perbenturan budaya antara budaya tradisional Indonesia dengan budaya barat yang dibawa oleh penjajah Belanda, menunjukkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pribumi. Yang keempat, kondisi psikologis. Latar dalam novel ini juga mencerminkan kondisi psikologis tokoh-tokohnya, terutama perjuangan batin mereka dalam menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan politik yang membebani. Selain itu, latar dalam novel Belenggu karya Armin Pane sebagian besar berfokus pada periode penjajahan Belanda di Indonesia pada abad ke-20. Novel ini menggambarkan kehidupan masyarakat pribumi yang dihadapkan pada berbagai perubahan sosial, politik, dan budaya akibat dominasi kolonial. Selain itu, latar cerita juga mencakup gambaran kehidupan perkotaan dan pedesaan yang menunjukkan ketidakadilan sosial dan perbedaan kelas di dalam masyarakat. Penulis menggambarkan latar dengan mendetail, memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi kehidupan dan perjuangan masyarakat pada masa tersebut.